Kandida. Keragaman itu kami ikhtiarkan untuk bisa dijaga sama-sama. Dijaga apa? Dijaga persatuannya. Kalau keragamannya sudah otomatis. Kenapa otomatis? Ya karena latar belakang kita berbeda-beda. Latar belakang kita beda-beda. Saya tadi malam sampaikan, latar belakang tak bisa digabungkan. Latar belakang asal usul kita tidak bisa disatukan. Asal usul kita adalah karunia Tuhan. Kita dilahirkan sebagai suku A, suku B, suku C, agama A, agama C, agama D. Tapi yang mempersatukan adalah tujuan kita. Kita sama-sama di Indonesia ingin ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anies rela berbohong demi disebut paling toleran. Anies Baswedan terus menggalang dukungan. Sebenarnya belum musim kampanye sih, tapi mau diprotes juga percuma, karena penyelenggara pemilu juga diam saja. Lebih baik memberi pencerahan atas berbagai pernyataan Anies yang kadang disertai kebohongan. Pernyataan terbaru yang berbau kebohongan disampaikan Anies di hadapan pengurus Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia di wilayah PGIW Sumatera Utara, demi menunjukkan bahwa dia adalah tokoh yang toleran kepada semua kalangan. Kebohongan pun digunakan. Seperti biasa, Anies memulai pernyataan dengan mengatakan soal persatuan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perbedaan tidak menghalangi kebersamaan dan kalimat-kalimat indah lainnya. Kepemimpinannya di Jakarta sukses menciptakan kesetaraan untuk semua. Pokoknya serba indahlah. Tak enak sebenarnya mendengar pernyataan semacam itu dari mulut Anies, tapi biarkanlah saja dia hidup dalam dunia idealnya sendiri. Yang menjadi masalah bagi saya adalah saat dia menyinggung soal kemajuan yang sudah dilakukannya dengan contoh membangun rumah ibadah bagi umat Hindu di Jakarta. Tadi malam kita bercerita, kebetulan ada tokoh dari masyarakat Hindu yang bercerita bahwa Hindu di Jakarta tidak punya tempat ibadah. Mereka tidak punya kuil, padahal mereka tinggal di Jakarta sejak kemerdekaan. Kami bersyukur kuil pertama masyarakat Hindu kini terbangun dan hampir tuntas prosesnya, kata Anies seperti dikutip dari detik.com. Apa benar tempat ibadah orang Hindu disebut kuil? Setahu saya nama tempat ibadah orang Hindu adalah pura. Apa sudah berubah ya? Sepertinya kok belum ada perubahan. Ya mungkin salah bicara saja dan tidak bermaksud berbohong. Masih bisa dimaafkan lah ya. Yang menjadi masalah adalah pernyataan bahwa masyarakat Hindu tidak mempunyai tempat ibadah di Jakarta. Benarkah seperti itu? Setelah googling di keyword pura di Jakarta, saya menemukan ada beberapa tuh. Silakan dicoba saja kalau tidak percaya. Salah satunya adalah Pura Aditya Jaya di Rawamangun, Jakarta Timur. Pura ini disebut sebagai pura tertua di Jakarta karena dirintis pembangunannya sejak tahun 1950-an. Pura ini diresmikan pada tahun 1973. Nyatanya ada loh pura di Jakarta sejak tahun 1973. Apa Anies tidak tahu hal ini? Pasti tahulah. Lawang dia saja berpamitan ke pura ini kok saat mendekati purna tugas. Selain itu, Anies juga mengaku mendapatkan suasana hangat dan tentram saat datang ke pura ini pada tahun 2017. Datang itu bisa merasakan aura lingkungan itu hangat. Dulu kalau orang Jawa bilang, sehingga perasaan seperti tidak datang ke tempat berbeda. Ucap Anies ketika berpamitan di Pura Aditya Jaya seperti diberitakan oleh detik.com. Mengapa sih harus pakai bohong dengan mengatakan tidak ada tempat ibadah orang Hindu? Mengapa tidak berkata sesuai fakta saja bahwa dia pernah meresmikan pura atau gereja? Faktanya kan memang Anies meresmikan banyak tempat ibadah. Mengapa seolah tindakannya harus fantastis karena tidak dilakukan oleh para pendahulunya? Itulah cara Anies untuk menonjolkan dirinya sebagai tokoh paling toleran. Jika perlu berbohong, ia akan dia lakukan demi citra baik. Pesan Anies kepada relawannya agar tidak menyebarkan berita bohong hanyalah ungkapan kosong, karena dia sendiri adalah pelakunya. Entah sampai kapan para pendukungnya mau ditipu dengan kebohongan-kebohongan yang ada. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari syura.com, ditulis oleh Fransen Arianto. Bagaimana menurut Anda?